Toh bagaimana? Oh caranya dibeginikan supaya masyarakat seolah-olah, wah ini oke. Ya, nah itulah diolah gitu ya. Berarti ada potensi kalau kasus ini itu ada tidak tersangkanya, Prof? Apa gimana? Bisa saja. Nanti ini tidak cukup bukti sehingga tidak ditemukan tersangkanya. Bisa. Tetapi kan masyarakat kita sekarang ya banyak ahli hukum lah ya. Ahli hukum pidana juga banyak. Ya. Kalau di organisasi kami ya, itu ada masyarakat hukum pidana dan kriminologi. Saya sendiri ketua Perhimpunan Dosen Ilmu Hukum Pidana Indonesia. Mereka banyak ahli pidananya. Nggak bisa kalau kita itu dibohong-bohongi ya. Berarti nantinya akan semakin ramai. Iya, karena notabene itu penegak hukum itu kan sesungguhnya produk dari perguruan tinggi hukum. Jadi gurunya ya tidak boleh diam, gurunya harus mengingatkan. Dulu aku nggak mengajarkan begitu. Kenapa kamu begitu? Begitulah istilahnya itu. Jadi guru nggak boleh diam. Guru ilmu hukum pidana itu tidak boleh diam. Dia harus mengawasi ya, semua penegakan hukum itu. Oke. Lalu Pak Rizky, menurut Pak Rizky sendiri, apakah sebenarnya nih etiskah seorang ketua KPK Firly Bahuri menemui ex mantan kita? Sangat tidak etis. Sebenarnya. Sangat tidak etis. Makanya tadi terkait rencana dari Dewas untuk memanggil, ini kan kita bicara kode etik, ini agak lucu ya dan agak rancu saya bilang. Kenapa? Karena ini tentang perilaku yang mana yang mau dibahas oleh Dewas ini. Lalu apakah nanti hasil dari Dewas ini apa? Menyatakan apa? Kan seperti itu. Apakah mau dipakai referensi? Misalkan Dewas tidak menemukan pelanggaran etik, misalkan yang dilakukan oleh Firly Bahuri pada saat menemui mantan-mantan seperti itu, ya kan? Nah, ini jadi sebenarnya yang mau dilakukan ini apa? Sedangkan dari proses penyidikan sendiri, ini kan belum tersangka, ya. Jadi saya juga agak bingung nih, Dewas ini manggil dalam rangka apa nih? Gitu loh. Berarti kan kalau dipanggil dalam rangka dia menemui, berarti kan dipastikan benar ya, Prof ya, pertemuan terjadi. Pertemuan itu benar terjadi. Ya. Berarti pertemuan terjadi. Nah, itu kan juga menjadi salah satu petunjuk sebenarnya kepada penyidik. Oh, pertemuannya ada. Nah, kembali lagi tadi, kenapa belum dapat tersangka? Gitu loh. Jadi dari Dewas juga harusnya bisa untuk saat ini mereka saran saya sih lebih memilih untuk biarkan dulu prosesnya berjalan gitu loh. Daripada bicara masalah kode etik yang kita juga masih belum tahu dalam yang mana gitu loh. Itu aja sih kalau dari kami. Lalu kalau Pak Edi sendiri nih, dari kacamata Pak Edi, kita seperti tahu ya kalau mantan-mantan kita itu menemui seseorang yang memang berwenang untuk mengatur adanya menangani korupsi. Nah, apakah menurut Pak Edi ini sudah menjadi budaya, Pak? Kalau orang-orang tersebut harus bisa menemui wewenang yang mengurus korupsi itu sendiri. Iya, kalau dibilang budaya itu terlalu kasar begitu. Terlalu ekstrim. Takut kepleset itu nanti. Jadi kalau beliau mau menemui, kalau nggak salah sekarang sudah ditingkatkan menjadi sidik ya. Dari lidik sudah sidik ya. Ya kita masyarakat kita tunggu aja. Keadilan itu betul-betul ada atau enggak. Gitu aja. Jadi kalau sudah dinaikkan dari lidik ke sidik, ya kita tunggu. Tersangkanya nanti siapa? Kalau tersangkanya ketua KPK, ya seperti yang disampaikan oleh Prof. Solahuddin tadi, negara kita ini juga banyak yang pakar-pakar hukum. Nah, itu pasti akan berteriak juga. Ya kita tunggu aja. Tapi kalau dari kacamata Prof. Solahuddin sendiri itu gimana, Prof? Dengan adanya dalam tanda kutip budaya seperti ini, itu gimana tuh, Prof? Ya, soal itu menghadap kepada orang-orang yang memang punya kewenangan ya untuk melakukan penegakan hukum pidana. Itu khusus tindak pidana korupsi itu diatur tersendiri. Jadi ada lex specialis darohat legi generali. Di situ jelas di dalam undang-undang KPK itu bahwa pimpinan KPK itu tidak boleh bertemu
dengan orang yang sedang berperkara. Beda dengan di penyidikan kepolisian. Itu nggak diatur. Boleh saja dia bertemu. Tetapi nanti misalnya dia bertemunya itu mau menyuap atau macam-macam, nah itu beda lagi. Tetapi tidak diatur. Tetapi untuk undang-undang KPK, pimpinan KPK itu tidak boleh ketemu. Nah, itu sudah masuk pada pelanggaran kode etik. Makanya Dewas memanggil. Hanya saja saya mengkritisi Dewas ini seolah-olah sekarang ini kalau tidak mau dikatakan tidak berfungsi ya, saya lebih mengatakan ibarat kerupuk itu melempem Dewas sekarang. Dewasa. Karena sudah berapa kali ya Prof ya? Jujur saja, saya juga yang dulu mengkonsep perubahan terhadap atau amandemen Undang-Undang KPK. Ya. Dulu waktu ada ini di DPR itu ada membentuk pansus hak angket. Ya. Jadi pansus hak angket terhadap KPK. Itu kan awalnya dari situ. Pansus hak angket terhadap KPK. Komisi 3 DPR waktu itu mengundang pakar hukum pidananya itu Profesor Romli Atmasasmita dari UNPAD, kemudian saya. Yang pakar hukum tata negaranya Profesor Mahfud MD sama Profesor Yusril Ikhza. Itu yang diundang oleh pansus hak angket terhadap KPK. Singkat cerita, di situ kemudian saya membuat konsep untuk perubahan terhadap undang-undang KPK. Yang saya konsep untuk berubah. Pertama, ya, penyidik KPK diperbolehkan, diberi kewenangan lagi untuk membuat SP3. Jadi surat pemberitahuan penghentian penyidikan. Dan yang kedua, penasehat KPK itu dirubah menjadi Dewan Pengawas. Konsepnya begitu dulu. Tapi setelah saya mengkonsep itu, kemudian di tingkat pembahasan di DPR, ya terjadi banyak perubahan karena DPR itu kan bicara politik ya. Jadi banyak perubahan yang isinya sekarang ini Undang-Undang KPK ini. Dewasnya itu kita harapkan Dewas ini mempunyai gigi ya, tapi ternyata enggak. Itu nyatanya ya ini, jadi lemes gitu ya, kayak kerupuk melempem itu. Jadi nggak ada lagi bunyi krek krek krek, nggak berbunyi gitu ya. Kalau ibarat kita mau makan melempem begitu ya Pak ya. Iya, jadi melempem juga. Beda dengan yang kemarin misalnya MK itu. Iya. Nah, MK itu sangat ini ada ya. efeknya. Kalau Dewas ini ya nggak tahu melempem itu. Kenapa itu melempem? Ya itu yang harus ini. Makanya harus ditunjukkan proses penyidikannya itu oleh Polri ini. Ya segeralah, paling lambat minggu inilah. Iya. Harus ya Pak ya. Harus ya Prof ya. Iya, ditetapkan tersangka atau tidak sama sekali. Iya. Jadi jangan digantung ini ya. Jangan digantung harapan masyarakat ini. Ya sudah tentukan minggu depan. Oh ini tersangka atau tidak, begitu. Nah itu lebih baik. Baik, kita tahan dulu sebentar Prof, karena memang pembicaraan kita semakin seru. Tapi kita akan masih berlanjut lagi. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami hanya di Bincang-Bincang. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Beranda Indonesia, Senin hingga Jumat pukul 20 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Kita akan membahas tema apa nih Mas Beki? Ya, tema tingkat. Iya. Meraih penghargaan bronze, silver, dan juga gold. Saya mengakuinya ini persis di tengah-tengah. Jadi di tengah-tengah itu ada jembatan. Waktu itu saya liburan sama keluarga, kalian satu grup. Dari rumah paman ke Penyuwan sekitar 1,5 jam.